Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insyaallah akan dilaksanakan dengan sebagaimana pengajian rutin kita setelah sholat pada subuh. Salam dan salam marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pengajian rutin, yang mana syukur alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita sebagaimana seperti biasa, yaitu guru kita Kiai Haji Yusuf Baihaqi LC MAG. Sebagaimana beliau akan menyampaikan materi, yaitu tafsir Al-Qur'anul Karim. Tidak panjang lebar dalam pengantaran ini, marilah agar datang ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ini bersama-sama kita buka dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Bapak dan Ibu jemaah kajian, biasa nanti setelah guru kita menyampaikan materi, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu saudara, baik yang berkaitan dengan materi yang beliau sampaikan maupun di luar materi. Nanti dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak perlu menjawab. Apabila ada kata-kata yang salah atau berkenan, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita waktu seluasnya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Qur'an wa waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Iman dan jemaah-jemaah masjid sekitarnya, pagi hari ini dalam kajian tafsir Al-Quran, insyaallah kita masih membahas tafsiran seputar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah. Kita akan memulai dari ayat 16. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wal nubuwwata wa razaqnahum min at-thayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin." Ini bunyi
firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 16 dalam surat Al-Jasiyah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita berkaitan dengan nikmatnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk manusia secara keseluruhan. Sebutlah kalau kita membaca ayat 12 dalam surat Al-Jasiyah yang berbunyi Allahu alladzi sakhkhara lakum al-bahra. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan nikmatnya di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan dan peruntukkan itu lautan untuk kita manusia. Kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 13 dalam surat Al-Jathiyah, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Kalau kita baca ayat 13 dalam surat Al-Jathiyah, nikmat lain di mana kita manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu agar supaya kita bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah tunjukkan untuk kita manusia lautan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah peruntukkan itu lautan untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa taala juga tunjukkan untuk kita manusia, peruntukkan untuk kita manusia semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Jadi kalau kita baca ya, ayat-ayat sebelum ayat 16 yang akan itu menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum ayat 16 kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nikmat-nikmatnya. Ya kan? Di ayat 16 ini, ya kan? Kalau pada ayat sebelumnya berkaitan dengan nikmat yang Allah peruntukkan untuk umat manusia secara keseluruhan, ayat 16 Allah Subhanahu wa taala ingatkan khususnya berkaitan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalangan Bani Israel. Bani Israel, ya, anak cucu dari Nabiullah siapa? Yaqub alaihi salam. Ya. Walaqad atayna Bani Israel al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwata. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel ya Alkitab dalam artian kitab suci. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel al-hukma yang bisa dipahami sebagai sebuah kekuasaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel an-nubuwwah, kenabian. Ya. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah Subhanahu wa taala beri rezeki yang banyak kepada mereka dari yang baik-baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan Allah Subhanahu wa taala tinggikan, lebihkan Bani Israel atas umat-umat yang lain. Nah, ini kalau kita baca ayat 16 dalam surat Al-Jasiyah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia secara umum berkaitan dengan nikmat-nikmatnya, secara khusus Allah Subhanahu wa taala ingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmat. Ini sebenarnya kesannya itu apa, Bapak Ibu sekalian? Semestinya mereka kalangan Bani Israel bisa lebih bersyukur dibandingkan dengan manusia yang lain. Ya kan? Ya. Semestinya Bani Israel itu bisa menjadi contoh bagi manusia yang lain berkaitan dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
sejumlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada selain Bani Israil. Sebenarnya, dengan pesan itu yang hendak Allah Subhanahu wa taala inginkan dari firman-Nya di atas, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israil berkaitan dengan nikmat-nikmat lebih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada selain dari mereka. Bani Israil kalau sekarang itu ya kalangan Yahudi, ya kan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Walaqad atayna, saya bacakan ini tafsirannya di sini. Walaqad atayna Bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwwah. Wallahi, saya bacakan tafsirannya di sini. Demi Allah, laqad a'tayna, telah kami berikan Bani Israil, ya kan? Bani Israil anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ya kan? Yaqub itu siapa? Bapak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Laqad a'tayna Bani Israil at-Taurat. Sudah kami berikan kepada mereka Bani Israil at-Taurat. Ya kan? Taurat itu diberikan kepada siapa? Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu adalah bagian dari anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Musa itu adalah bagian dari kalangan Bani Israil. Wa faslan hukumat bainan nas. Hanya yang maksud dengan al-hukm, ya kan? Maksudnya ini adalah kekuasaan. Ya. Bani Israil Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuasaan dan kemampuan untuk mengakhiri berbagai macam polemik yang terjadi di tengah manusia, di tengah masyarakat. Mereka yang menjadi rujukan masyarakat, ya kan? Wan nubuwwah wa ja'alna fihim anbiya'a wal mursalin, kami jadikan ya pada mereka adalah Bani Israil para nabi dan para rasul. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya, yang banyak diutus dari kalangan para nabi dan para rasul itu memang sejarahnya dari mereka, dari kalangan Bani Israil. Orang Mekah itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Tapi menjadi nabi terakhir, nabi penutup. Sebelumnya nabi-nabi yang diutus, ya kan, dari kalangan mereka Bani Israil, ya kan? Nabi itu didominasi oleh kalangan mereka Bani Israil, dan itu adalah nikmat. Ya, orang Indonesia, ya kan, tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi rasul, tidak ada yang dipilih menjadi nabi, ya kan? Tapi tidak dengan mereka dari kalangan Bani Israil. Maka itu adalah ya. Warzaqnahum minat thayyibat. Maksudnya itu apa? Razaqnahum, kami berikan kepada mereka rezeki. Ya, rezeki min anwa'in ni'am al-katsirah. Ya, rezeki dari berbagai macam kenikmatan yang banyak. Ya, kalau kita berbicara kenikmatan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israil, ya, dan makan berbagai macam makanan Allah berikan kepada Bani Israil. Masyarib, berbagai macam minuman, ya tentunya, dan aqwal wasimar, makanan, buah-buahan, itu masuk dalam kategori at-thayyibat, yang baik-baik yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada Bani Israil. Dan tidak kalah ya pentingnya juga
ya rezeki atau nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Kalau kita masih baca ayat 16, Allah berfirman, "Wa faddalnahum 'alal 'alamin." Ya, maksudnya itu apa? Faddalnahum, kami lebihkan mereka. Ya kan? Ada sa'iril umami, atas umat-umat yang lain. Nah, ini masih koma. Ya kan? Karena kalangan mereka anak cucu Nabi Ya'qub alaihi salam, atau mereka dari kalangan Bani Israel, sebutlah Yahudi, ya kan? Mereka masih mengklaim bahwasanya mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, ya kan? Mereka masih meyakini bahwasanya mereka ini adalah komunitas yang memang dilebihkan oleh Tuhan dari komunitas-komunitas yang lain sampai sekarang. Mereka yang mengklaim bahwasanya ya, mereka itu di atas dari komunitas yang lain. Jadi sikap eksklusif itu sampai sekarang itu masih dimiliki oleh kalangan Yahudi, oleh kalangan mereka dari anak cucunya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya, padahal ya kalau kita membaca penjelasan dalam kitab-kitab tafsir seperti dalam kitab tafsir Sufratul Tafasir ini, ya memang Allah Subhanahu wa taala lebihkan mereka dari umat-umat yang lain, tetapi itu fi zamanihim, pada masanya, pada masa mereka, sebutlah sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, memang Allah Subhanahu wa taala lebihkan Bani Israel atas umat-umat yang lain. Ya kan? Makanya orang Mekah, ya kan, ya, ketika mereka mau bertanya tentang masalah agama, ya kan, agama yang dibawa oleh para nabi-nabi, agama yang dibawa oleh para nabi, mereka bertanyanya itu kepada siapa? Kepada komunitas Yahudi, kepada kalangan Bani Israel, mereka dari kalangan Ahlul Kitab. Ya, mereka itu adalah komunitas yang memang memiliki kelebihan secara pengetahuan lebih luas dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ya, secara peradaban juga lebih luas dibandingkan dengan umat-umat yang lain pada masa itu. Tetapi itu sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka kitab suci sebelum Al-Quran ini tentunya tidak lagi berlaku. Ya, kenabian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah tidak lagi berlaku. Semua umat manusia secara keseluruhan setelah turunnya Al-Quran, setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebur menjadi satu, mereka harus menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus beragama Islam. Tanggalkan itu Yahudiyah mereka semestinya, tanggalkan itu kenasranian mereka, ya, tanggalkan itu Taurat, tanggalkan itu Injil. Mereka melebur menjadi satu, menjadi umat Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengamal Al-Quran. Tetapi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, sebelum Al-Quran itu memang diturunkan, memang mereka komunitas Ahlul Kitab atau komunitas Yahudi atau mereka dari kalangan Bani Israel, memang Allah Subhanahu wa taala lebihkan mereka dari umat-umat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala utus dari kalangan mereka para nabi, tidak dari umat yang lain. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, bukan kepada umat yang lain, kitab suci.
ya kan? Ya, merasa bahwasanya mereka itu dilebihkan, itu yang menjadi penyakit, ya kan? Merasa bahwasanya mereka itu dilebihkan itu, merasa mereka ini harus terus, tidak berhenti, ya kan? Ya, sampai akhir zaman. Makanya mereka tidak terima itu dengan kenabian Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan mereka. Mereka tidak terima dengan Al-Quran karena Al-Quran itu tidak diturunkan kepada salah satu dari mereka. Ya kan? Nah, ini jadi. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى الْعَالَمِينَ. Seorang ahli tafsir yang bernama Imam As-Sawih, ya kan, ya, beliau memahami firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 16 dalam surat Al-Jasiyah ini. Apa kata beliau? Wal maqsudu min dzalika, sebenarnya ada maksud lain dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Di samping mengingatkan apa artinya Bani Israil berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ada maksud lain, kata Imam As-Sawih. Apa maksud lain dari Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad? Tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ayat ini dipahami sebagai ayat penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena qala la tahzan ya Muhammad ala kufri qaumika fa innana atayna bani Israila al-kitaba wan ni'ama al-'azima falam yashkuru bal asarru ala al-kufr fakadzalika qaumuka. Kalau kaummu ya Muhammad, sebutlah penduduk kota Mekah, mereka yang juga berlimpah nikmat. Jadi penduduk kota Mekah, Bapak Ibu sekalian, ya kan, termasuk juga yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan penduduk kota-kota yang lain. Ya kan? Ya, kan kalau kita baca surat apa? Surat Quraisy apa ya, di ila fi Quraisy ila fihim raklat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu kalau kita baca surat Quraisy. Surat Quraisy itu berbicara tentang suku Quraisy, penduduk kota Makkah. Surat Quraisy ini ya, sebenarnya ayat ini mengingatkan mereka, suku Quraisy berkaitan dengan nikmat Allah. Allah katakan di apa artinya surat Quraisy ini bahwasanya mereka, kebiasaan mereka melakukan perjalanan jauh, dan perjalanan jauh yang dilakukan oleh mereka kalangan Quraisy itu mereka lakukan dengan aman. Ya, orang itu merasa sungkan dengan suku Quraisy. Ya, jadi kalau ketemu dengan suku Quraisy di tengah-tengah jalan itu mereka sungkan. Mereka nggak mau mengganggu suku Quraisy dalam perjalanan mereka. Nggak mau begal, nggak mau apa artinya istilahnya ya sekarang begal, karena mereka tahu oh ini suku Quraisy, mereka ini orang-orang yang tinggal di sekitar Baitul Ka'bah. Dan Ka'bah itu jadi tempat ziarahan manusia yang tinggal di seantero Jazirah Arab. Jadi mereka kalau mau berziarah, ziarahnya itu kemana? Ya ke Ka'bah, ke Mekah. Sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah itu sudah menjadi tempat ziarahan. Bukan hanya kita sekarang. Ya, walaupun ziarahnya mereka itu sebenarnya beda caranya dengan ziarahnya kita kan, karena mereka belum artinya mengimani Nabi Muhammad, ya kan, belum beragama Islam. Tetapi Ka'bah itu sudah menjadi ziarahan orang dari zaman dulunya. Jadi mereka, karena mereka melihat suku Quraisy ini mereka adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Baitullah, maka mereka sungkan, enggan.
tidak berani itu bekal, walaupun mereka melakukan perjalanan jauh di tengah padang pasir, ya kan? Ke Yaman sekitar sebulanan perjalanan, ya kan? Kalau musim panas, ya kalau musim dingin, ke Syam kalau musim panas, ya kan? Itu sebulan aman-aman saja. Tidak seperti halnya suku-suku lain, ya kan, yang melakukan perjalanan. Sering sekali mereka yang dibegal, ya kan, ya, tetapi tidak dengan suku Quraisy. Maka Allah berfirman di sini dalam surat Quraisy, "Ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', at'amahum min." Berlimpah, ya kan? Penduduk kota Mekah itu dengan rezeki, ya, tidak pernah kekurangan, ya. Mereka itu apa artinya berkekurangan, ya kan? Itu ketika mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat mereka mengalami paceklik, ya kan? Kekeringan, ya kan? Terbatas, ya, dari sisi makanan, tetapi sebelum itu berlimpah. Maka di sini ayat ini Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min wa amanahum min." Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman kepada mereka dari segala bentuk ketakutan. Mereka aman melakukan perjalanan jauh aman, di dalam negeri sendiri mereka aman. Tidak takut itu ada bangsa lain kemudian apa menjajah, ya, kota Mekah. Mereka tetap itu nikmat Allah. Dan memang sejarahnya Bapak Ibu sekalian, sedikit dari tempat yang ada di muka bumi ini yang tidak pernah dimasuki oleh kekuatan penjajah, kekuatan asing, itu adalah kota Mekah. Mekah itu tidak pernah dijajah, iya kan? Tidak seperti kita Indonesia, ya kan? Kita itu berapa abad coba, ya, penjajah, kekuatan asing itu datang untuk menguasai kita, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan jaminan keamanan buat kita, tetapi tidak dengan penduduk kota Mekah. Tidak ada ceritanya itu kekuatan asing datang kemudian menguasai kota Mekah, itu tidak ada ceritanya. Makanya ada surat apa Al-Fil itu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Ada seorang raja yang bernama siapa? Abraham, kan, dengan pasukan bergajah dia mau menguasai kota Mekah. Ya kan? Penduduk kota Mekah tidak melakukan perlawanan. Tinggalkan itu kota Mekah, ya. Mereka berlindung di balik-balik bukit kota Mekah. Biarkan kota Mekah ini yang menjaganya adalah Tuhan pemiliknya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan itu pasukan bergajah itu, kalian jangan memberanikan diri masuk. Ini kota, ini apalagi tidak di tengahnya itu ada rumah, itu rumah Allah, ya kan? Itu ada pemiliknya. Kalau kamu memberanikan diri masuk ke sini, mau menguasai sini, maka kamu akan menghadapi pemilik dari rumah ini. Siapa pemilik rumah ini? Yang menciptakan langit dan bumi. Sudah diingatkan mereka ini oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mau masuk ke Mekah. Mereka tidak percaya apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala kirim apa? Ababil tarmihim bihijaratin min sijil, itu kan dia pasukan, ya, burung, dia kan kocar kacir itu masuk. Kata Imam As-Sawi, ya, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 16 dalam surat Al-Jasiyah ini, mengomentari ayat ini juga bisa dipahami sebagai tasliyatun, penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam artian begini, ya Muhammad, kalau saja mereka Bani Israel yang berlimpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika para rasul diutus kepada mereka,
para rasul itu didustakan, diingkari oleh mereka kalangan Bani Israil yang berlimpah dengan nikmat Allah, maka kamu pun jangan larut dalam kesedihan ketika penduduk kota Mekah yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat banyak kepada mereka, ketika mereka penduduk kota Mekah mengingkarimu ya Muhammad, mendustakanmu ya Muhammad, sebagaimana Bani Israil mereka mendustakan para nabi yang diutus kepada mereka. Nah itu Bapak sekalian, ya. Imam Ash-Shawi memahami bahwasanya ayat 16 ini adalah ya juga bisa dipahami sebagai tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atainahum bayyinatin minal amr, ayat berikutnya ayat 17. Wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Atainahum bayyinatin minal amr. Apa maksudnya? Ya. Kami berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka kalangan Bani Israil. Ya. Bayyinat itu kan penjelasan yang nyata. Ya. Berkaitan dengan urusan, maksudnya itu urusan apa? Ya, nah, nanti kita bisa baca dalam tafsirannya di sini ya. Bisa urusan ini berkaitan dengan syariat, bisa juga berkaitan dengan ya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atainahum bayyinatin minal amri, ay bayyana lahu. Ya, kami jelaskan kata Allah ya kepada mereka ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan yang nyata itu fit Taurat, dalam kitab suci Taurat. Amr syariah, berkaitan dengan syariat. Penjelasan yang nyata berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam kitab suci Taurat yang diturunkan kepada mereka. Maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak mengamalkan Taurat. Jadi kitab suci yang diturunkan kepada siapapun itu berisi bayinan, penjelasan yang nyata. Ya, sama seperti halnya Al-Quran diturunkan kepada kita, di dalamnya terkandung bayinan, penjelasan yang nyata berkaitan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan di sini di ayat 17, atainahum bayyinatin minal amr, berkaitan dengan syariat sudah kami banyak jelaskan dalam kitab suci yang kami turunkan kepada mereka para bayyinatin minal amri, yang tersebut pada ayat 17 ini juga bisa dipahami berkaitan dengan amr Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad juga sudah kami jelaskan dalam kitab suci Taurat. Ada dalam sebuah penjelasan yang ya sebenarnya itu sudah jelas, sudah terang berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad. Jadi ya jauh sebelum kenabian Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan, itu baik itu dalam Taurat ataupun dalam kitab suci setelahnya itu dalam kitab suci Injil. Bapak Ibu sekalian, makanya Bani Israil mereka adalah karena sudah diinformasikan dalam kitab suci mereka berkaitan dengan kenabian seorang nabi akhir zaman. Sebelum kenabian Nabi Muhammad, selalu saja mereka dalam posisi menunggu dan menanti kenabian itu. Dan mereka berharap sebagaimana kebiasaan kenabian itu akan jatuh kepada salah satu dari kalangan mereka. Akan ada dari mereka yang akan diutus menjadi nabi.
ya kitab suci ya akan diturunkan kepada salah satu dari mereka. Ada Ibnu Abbas ya, berkata Ibnu Abbas berkaitan dengan sebutlah ya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijelaskan dalam kitab suci Taurat. Apa kata Ibnu Abbas ya berkaitan dengan potongan ayat 17 dalam surat Al-Jasiyah ini? Kata Ibnu Abbas, yakni amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syawahid nubuwwatihi, yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab Taurat itu adalah berkaitan dengan perkara kenabian Nabi Muhammad dan bukti-bukti yang menunjukkan kenabian. Di antaranya bi annahu yuhajiru min Tihama ila Yathrib wa yansuruhu ahluha. Apa informasi awal yang sudah diinformasikan oleh kitab Taurat berkenaan dengan kenabian akhir zaman? Disebutkan bahwasanya Nabi akhir zaman nanti yuhajiru min Tiham, dia adalah sosok Nabi yang akan berhijrah dari Tihama ila Yathrib, ke Yathrib, wa yansuruhu ahluha, dan penduduk kota Yathrib ini akan menjadi penolong bagi Nabi tersebut. Dan itu fakta di kemudian hari yang terjadi berkaitan dengan kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam kitab Taurat itu sudah diinformasikan ini Nabi akhir zaman nanti dia adalah seorang nabi ya, dia tinggal di Tihama. Jadi Tihama itu apa? Tihama itu kalau dalam bahasa Arab itu ismun min asma'i Makkah al-Mukarramah. Jadi nama dari kota Makkah itu adalah Tihama. Jadi Tihama itu nama dari kota Makkah, ya kan? Jadi disebutkan dalam kitab Taurat nanti Nabi akhir zaman ini yuhajiru min Tihama ila Yathrib, dia berhijrah dari Tihama. Tihama itu kawasan yang sekarang ini Makkah al-Mukarramah itu. Orang zaman dulu sebelum disebut nama kota Makkah itu, orang yang tinggal di daerah sekitar kota Makkah itu mereka disebut sebagai penduduk negeri Tihama, ya kan? Nah, sama seperti Yathrib yang sekarang kita kenal dengan nama Madinah. Sebelum itu diberikan nama kota itu dengan nama Madinah al-Munawwarah, ya kan? Ya, kota itu punya nama sebelumnya itu adalah dengan sebutan Yathrib, ya kan? Jadi dalam Taurat itu disebutkan Nabi akhir zaman nanti dia adalah seorang Nabi yang tinggal di daerah Tihama, ya. Orang sekampungnya tidak menerima keberadaan dia, maka kemudian dia akan berhijrah, ya. Dia akan berhijrah dari Tihama itu ke Yathrib, ya kan? Nah, dan penduduk kota Yathrib ini akan menjadi ya penyokong atau pendukung dari Nabi di akhir zaman ini. Dan itu yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengenal istilah Ansor. Kalangan orang Ansor itu adalah orang-orang yang menolong Nabi, mereka dari kalangan penduduk kota Yathrib, dari kalangan penduduk kota Madinah. Itu informasi awal yang memang sudah diinformasikan jauh-jauh hari, ya, sebelum kenabian Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, dan fakta pun berbicara berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad bahwasanya itu yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan ini ya bisa dipahami sebagai penjelasan dari apa yang Allah firmankan di ayat 17 dalam surat Al-Jasiyah, wa atainahum
bayyinatin minal amal, ketika Allah katakan bahwasanya berkaitan dengan kenabian sosok Nabi akhir zaman pun sudah kami jelaskan dalam kitab suci yang kami turunkan kepada mereka, yakni kitab suci Taurat. Dan sebelum kenabian Nabi Muhammad, kalau kita baca ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, mereka ya orang-orang Yahudi ahli kitab yang tinggal di kota Madinah selalu saja mereka artinya membanggakan diri mereka karena mereka yakin akan ada dari mereka, ya kan? Karena keyakinan mereka bahwasanya Nabi itu akan dipilih dari salah satu dari kalangan mereka, ya kan? Ya kan? Ternyata tidak, ya kan? Karena itu kan kenabian kan hak penuh milik Allah. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini kenabian, itu adalah hak penuh milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Jadi mereka sebelum kenabian Nabi Muhammad selalu ngomong sana, ngomong sini, ya kan? Akan diutus seorang nabi, dan ketika diutus seorang nabi maka itu masa kejayaan mereka akan kembali mereka raih sebagaimana dulu, ya kan? Ketika nenek moyang mereka itu diutus menjadi para nabi, para raja, ya kan? Nah, selalu saja itu mereka sampaikan, ya kan? Sebelum kenabian Nabi Muhammad, pasca kenabian Nabi Muhammad, yang tahu informasi berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad itu siapa? Mereka. Semestinya mereka lah orang-orang yang pertama mengimani Nabi Muhammad. Ya, tapi faktanya, ya kan, ya, tidak. Bukan karena ketidaktahuan mereka. Kalau ilmu mereka yang tahu. Tetapi kalau kita baca ayat 17, karena ketidaksukaan mereka terhadap Nabi Muhammad, karena kedengkian yang ada dalam diri mereka terhadap sosok Nabi, susah kan, Bapak sekali. Kalau orang tidak tahu, kemudian kita kasih tahu, kemudian dia mau, ya kan, mengimani, itu mungkin lebih gampang. Tapi orang sudah tahu, tetapi ada penyakit hati dan iri kan susah. Kebenaran itu walaupun, ya kan, jelas terlihat, tetapi ketidaksukaan itu ada dalam diri kan susah untuk kemudian diikuti kebenaran itu. Lain hanya orang tidak tahu, karena ketidaktahuan dia tidak mengikuti kebenaran. Tetapi setelah dikasih tahu, dia bisa dengan mudah mungkin mengikuti kebenaran. Ya kan? Tapi kalau ada dari awal tidak senang, ya kan, dengki, susah kan? Ya kan? Mau buktinya itu seberapa jelas bahwa saya ini benar sosok Nabi yang ditunggu-tunggu, ya kan? Tetapi karena ketidaksukaan, ya kan, tetap saja kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh kebanyakan dari mereka. Walaupun ada juga dari mereka yang kemudian menjadi pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan diminum. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. Nah ini yang tadi kami sampaikan. فَمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ. Tidaklah mereka dari kalangan Bani Israel berselisih paham, berbeda pendapat berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam illa min ba'di ma ja'atuhumul hujaj wal barahin, melainkan setelah datang bukti-bukti yang menunjukkan al-adillah al-qati'ah ala sidqihi, bukti-bukti yang menunjukkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian baiknya disebutkan di samping mereka itu mengingkari Nabi Muhammad setelah bukti
yang kuat itu apa artinya jelas, ya kan, tampak. Juga disebutkan yang kedua, alasan yang kedua adalah bagian bainahum. Artinya apa? Hasadan wa inadan, ya kan, karena kedengkian, ya, ya, ketidaksenangan. Wa tadaban lirri'as, karena mereka memang dengan kenabian yang kalau saja diutus dari kalangan mereka, mereka berharap kekuasaan. Tetapi ketika itu bukan dari kalangan mereka, maka kekuasaan itu akan sirna dan menjauh dari mereka. Ya kan? Makanya itu yang menjadi alasan penolakan. Ada Imam Al-Fakhr, berkata seorang ahli tafsir yang lain yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi, wal maqsudu min al-ayat at-ta'ajjub min hadhihi al-halah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ini, ya, Allah seakan-akan ya merasa heran dengan sikap yang diperlihatkan oleh kalangan mereka, orang-orang dari kalangan Bani Israel. Kok bisa mereka kok, padahal sebelumnya itu Allah sudah jelaskan, ya kan, bukti-bukti yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad juga sudah jelas. Dan sebelum ini juga memang mereka banyak berharap supaya kenabian itu supaya cepat bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya ini terjadi, kok mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Fakhruddin, redaksi ayat ini, firman Allah ini bisa dipahami sebagai sebuah ya, Allah Subhanahu wa taala sangat terheran-heran dengan sikap yang diperlihatkan oleh mereka, ya, kalangan Bani Israil ini. Lianna husul al-ilm yujib irtifa' al-khilaf, karena ya sebenarnya perbedaan itu terjadi kan bisa karena ketidaktahuan. Mestinya setelah ilmu pengetahuan itu didapat, itu perbedaan itu, ya kan, ya jangan lagi terjadi. Nah, ini terjadi perbedaan di antara mereka setelah ilmu pengetahuan itu didapat oleh mereka. Ya. Jadi berbeda, berselisih bukan karena tidak tahu, tetapi berbeda berselisih karena ya saling tahu, ya kan? Wa Abu Nasr al-ilmu sababan li husul al-ikhtilaf annahu lam yakun maqsuduhu nafsu al-ilmi wa inna maqsud min talab wa ihasa wa tafaqul baina al-ta'lim wa al-'ilm. Jadi mereka ini karena apa yang menjadi keinginan mereka itu ya lagi-lagi amrul dunya, urusan dunia. Yang menjadi keinginan mereka itu adalah amrul ri'asah, berkaitan dengan masalah kepemimpinan, kekuasaan. Ya, jadi karena ini bukan dari kalangan mereka, ya bisa dipastikan, ya mereka tidak akan menjadi pemimpin, ya, tidak akan berkuasa lagi. Maka kemudian pengetahuan yang mereka miliki ini mereka kesampingkan. Ya, ini yang apa artinya? Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ya, ilmu itu kemudian ya menjauhkan kita dari apa ya, dari petunjuk. Ada apa artinya orang yang dia berilmu tetapi bukannya dia bertambah dekat pada Allah, tetapi ada orang yang berilmu tetapi kemudian dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya dengan ilmu itu mudah-mudahan kita ini bisa lebih dekat kepada Allah, lebih takut kepada Allah. Semestinya kan seperti itu. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, yang takut kepada Allah itu adalah mereka dari kalangan orang-orang yang pintar, orang-orang ulama. Ulama itu orang-orang yang tahu, orang-orang yang pintar, ya orang-orang yang pandai sedikit
Semestinya mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Bukan karena ilmu itu kemudian menjadikan dia menjauh, ya sombong, kemudian malah artinya menolak kebenaran. Ya kan? Ilmu yang ada dalam diri seorang manusia ketika menolak kebenaran, ya, kalau kita membaca kisahnya Bani Israel di sini, karena apa? Ya, ilmu itu bukan menjadi tujuan, tetapi hanya dijadikan sebagai perantara untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau ilmu itu bukan menjadi tujuan, tetapi untuk menjadi perantara mendapatkan kekuasaan, ya, atau untuk mendapatkan materi, maka sering sekali ini tidak sinkron. Mestinya ilmu dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah itu harus sinkron, selalu berjalan bersama. Tetapi ketika ilmu itu dikotori dengan niatan-niatan duniawi seperti materi, kemudian kekuasaan, maka kemudian ya kan, ya, artinya akan tidak sejalan. Sama dengan kalangan Bani Israel. Mestinya dengan ilmu yang mereka miliki dibandingkan dengan umat-umat yang lain yang belum memiliki ilmu itu, sebutlah berkaitan dengan kematian, mereka adalah orang-orang yang pertama mendukung kenabian Nabi Muhammad. Tetapi karena ada niatan lain dalam diri mereka dengan ilmu yang mereka miliki, keinginan untuk menjadi penguasa, keinginan untuk menjadi pemimpin, maka ilmu itu yang menghalangi mereka jalan yang benar. Ya kan? فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Maka di akhir ayat 17 dalam surat Al-Jasiyah Allah tegaskan berkaitan dengan perbedaan polemik di antara mereka, semuanya akan Allah putuskan nanti di hari kiamat. Siapa yang benar, siapa yang salah, nanti akan Allah. Ya. Ayat berikutnya ayat 18, summa ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha. Summa ja'alnaka ya Muhammad, kemudian kami jadikan kamu ya Muhammad 'ala syari'atin min al-amri, maksudnya apa? 'ala thariqatin muhdith. Kami jadikan kamu ya Muhammad berjalan di atas jalan yang jelas. Maksudnya itu apa? Minhajul syadid, jalan yang benar, yang lurus dari urusan agama. Maksudnya syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kami turunkan kepadamu ini ya Muhammad syariat, maksudnya syariat Islam ini. Fattabi'ha, maka ikuti ya Muhammad. Ikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu ini ya Muhammad kepadamu melalui malaikat Jibril. Jangan ikuti agama-agama selain itu, selain apa yang tidak diwahyukan kepadamu ini ya Muhammad. Makanya di sini ya di ayat 18 Allah pun ingatkan wala tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu, yang tidak mengetahui. Maksudnya itu apa? La tattabi dhalalatil musyrikin. Jangan kamu ikuti kesesatan orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin ini sering sekali mereka ini mereka khususnya para para ketua dari kalangan kaum musyrikin Mekah, ya, mereka orang-orang sepuh, ya, suku Quraisy. Sering sekali mereka ini menggoda Nabi dengan mengatakan irji ila dini abai Muhammad, kamu membawa agama yang baru ini, janganlah kamu teruskan ini, kembalilah ke jalan yang benar. Jalan yang benar menurut mereka itu adalah agama para nenek-nenek moyang. Jaga itu. Maka diingatkan jangan ikuti. Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan syariat yang baru ini, agama yang baru ini,
ya, dengan Allah menurunkan wahyu kepadamu ini ya Muhammad, ikuti, jangan kamu ikuti, ya kan, ya, keinginan hawa-hawa nafsu orang yang tidak tahu, seperti halnya mereka kalangan musyrikin yang menginginkan kamu agar supaya kamu mengikuti agama nenek moyang kamu, ya kan. Innahum lam yughnu 'anka min Allahi syai'an. Mereka ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang zalim sesama mereka ini saling menjadi penolong, pelindung. Allah waliyyul muttaqin, tapi Allah merupakan pelindung dan penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat 19. Ya. Innahum la yughnu 'anka min Allahi syai'a. Maksudnya apa? Lan yadfa'u 'anka syai'an min al-adab. Mereka tidak ada yang bisa menolongmu dari adab Allah ya Muhammad. Insa yartabun ala ghalad. Kalau kamu mengikuti kesesatan ini, setelah Allah menurunkan wahyu kepada, pasti Allah murka kepadamu ya Muhammad, dan pasti Allah akan mengadabmu ya Muhammad kalau kamu mengikuti mereka. Maka mereka pun tidak bisa menjagamu ya Muhammad dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ingat, innahum la yughnu 'anka min Allah wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Al-zalimin yatawalla ba'duhum ba'dan fid dunya. Di dunia orang-orang zalim sesama mereka saling menjadi penolong, ya kan? Tetapi ingat, ya, tidak dengan nanti di akhirat. Di dunia mungkin saling menolong, saling melindungi, tetapi tidak nanti di akhirat. Nah, ini wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'd wa huwa waliyyul muttaqin. Tetapi Allah di sini apa? Nasirun. Wali yang dimaksud di sini adalah Allah walinya orang-orang yang bertakwa. Maksudnya walinya orang yang bertakwa itu apa? Nasirun. Allah sebagai, ya, yang memenangkan orang-orang yang bertakwa. Mu'in. Allah yang akan menjadi penolong orang-orang yang bertakwa, ya, di dunia dan tentunya nanti di hari akhirat. Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Kemudian ayat berikutnya, ayat 20, Allah tegaskan berkaitan dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini apa? Basairu linnasi, pelita bagi manusia, hudan, petunjuk bagi manusia, rahmat. Al-Quran ini adalah rahmat bagi manusia-manusia, liqaumin yuqinun. Artinya apa? Liman amana bihi wa aikar. Bagi manusia yang mengimaninya, bagi manusia yang mengimaninya. Demikian kurang lebih Bapak Ibu sekalian, kita baca dari ayat 16 dalam surat Al-Jasiyah sampai dengan ayat 20 dalam surat Al-Jasiyah. Saya persilakan kalau ada yang mau. Baik, terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Dr. Yusuf Bayati LCMA. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa setelah guru kita menyampaikan materi, khususnya itu surat Al-Jasiyah mulai ayat 14 sampai dengan ayat 20 yang sama-sama sudah kita dengar. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan ataupun dari luar materi yang disampaikan guru kita. Untuk mengawalinya, bagaimana salah Rasul, mungkin dari sisi sebelah kanan saya ada yang ingin bertanyakan. Silakan Pak Haji. Mas. Kemudian dari depan saya, ibu-ibu, dipersilakan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, dalam materi mungkin ada juga hal-hal yang di luar materi. Silakan Bu. Pas. Baik. Dari sisi Pak Abdul Gopar, ya, silakan.
Ustaz menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari kitab Taurat, kan dari Tahrif ke Yasin. Bagaimana ada kisah dari kitab selain Taurat, apa namanya, kayak Zabur atau Injil, itu ada nggak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Abdul Ghaffar mengenai Nabi Muhammad SAW. Itu ada nggak ceritanya bulan kitab Zabur yang lain dan kitab yang sudah disampaikan? Mau langsung ditanya Ustaz atau dikumpulkan dulu Ustaz? Langsung tanya tuh. Oh, ya, silakan Ustaz. Kalau dalam kitab Zabur memang kalau kita baca ayat Al-Quran itu memang tidak secara eksplisit gitu kan disebutkan. Yang secara eksplisit disebutkan itu baik dalam kitab Taurat maupun dalam kitab suci Injil, ya kan? Karena kalau Zabur ini namanya kan terlalu jauh, ya kan? Ya kan? Artinya jaraknya ini ya terlalu jauh kalau Zabur. Ya, kalau dalam Taurat dan Injil itu memang banyak penjelasan berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad. Bahkan dalam Al-Quran itu kan ada Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Ya kan? Nazara'in akhraja syaqahu fa'azarahu fastaqbala fastara 'ala suqihi ya'tibu surra'a yaghidu bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran. Itu kan ada tersebut dalam Al-Quran dalam satu ayat. Ya kan? Di mana dalam ayat itu ya kan sudah tersebut kan fit Taurati mathaluhum wa mathaluhum fil Injil. Jadi baik itu dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil itu sudah dikisahkan berkaitan dengan karakter pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan berkaitan dengan bahwasanya Nabi ini akan berhijrah dari Tihama. Tihama itu adalah Mekah. Yasrib itu adalah Madinah. Dan penduduk kota Madinah ini akan menjadi penolong Nabi ini, Nabi akhir zaman. Itu kalau kita baca ayat Al-Quran tadi, ya, itu dalam Taurat dan Injil. Zabur tidak disebutkan di situ. Ya, dalam Taurat dan Injil juga itu dikisahkan berkaitan dengan nanti karakter pengikut Nabi ini seperti apa. Ya, maksudnya para sahabat. Ya kan? Maka kan asyidda'u 'alal kuffar. Mereka adalah orang-orang yang gagah berani terhadap orang-orang ya kafir, maksudnya orang-orang kafir yang mendolimi mereka, yang memerangi mereka. Maka sahabat-sahabat Nabi ini mereka adalah orang-orang yang gagah berani. Makanya ya kan para sahabat itu kan mereka ya kerap artinya memerangi orang-orang kafir. Ya kan asyidda'u 'alal ruhana bainahum, tetapi walaupun mereka itu orang yang gagah berani dalam menghadapi orang-orang kafir, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang sangat penyayang sesama mereka. Ya kan ruhana bainahum. Dan itu memang karakter sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memang seperti tarahum ruk'an sujjadan. Kalau di malam hari mereka itu adalah orang-orang sahabat Rasul, maksudnya yang menghabiskan banyak waktunya untuk beribadah, untuk sujud. Di siang hari mereka habiskan banyak waktunya itu untuk berperang di medan perang. Dan itu adalah karakter ya pengikut Nabi ini, sebagaimana yang itu sudah diinformasikan dalam Taurat dan dalam Injil, dan memang faktanya seperti itu. Tapi yang ditanyakan tadi di Zabur ada nggak? Ya kan, memang
apa artinya? Saya tidak saya belum mendapatkan, ya, tapi yang sering saya dapatkan itu bacaan-bacaan itu adalah dalam Taurat dan dalam ya, dan dalam redaksi Al-Quran juga disebutkan ya masalah Taurat ini masalah nggak ada di situ Zabur, ya kan? Apakah di Zabur nggak ada? Ya kan? Tapi sudah lebih dari cukup, nggak harus di Zabur. Nah, kemudian kita nanya lagi, suku Ibrahim ada nggak nanti? Ya kan? Ya, saya pikir itu. Ya. Ya, Pak Gubernur gimana? Bisa dipahami ya? Iya. Kemudian selanjutnya, ya, silakan kepada Kakanda Edi Ramdhani untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanya Ustaz, pertanyaannya, sejak kapan adanya sholat sunnah qobliyah dan qobliyah? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak kapan Pak Ustadz adanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Ya, sejak zaman Nabi. Baik sekali ya. Ya kan? Karena kita tidak itu berkaitan dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ya ibadah-ibadah yang sifatnya kayak sholat, zakat, puasa, itu ibadah-ibadah mahdhah. Tidak mungkin ini ibadah-ibadah ini diada-adakan oleh selain Nabi. Tidak mungkin. Ya kan? Atau ibadah yang sifatnya mahdhah ini tidak mungkin, apa artinya itu zaman Nabi tidak ada, kemudian diadakan oleh kita ini, ya kan, para pengikutnya ataupun sahabat sekalipun tidak pernah. Jadi kalau semenjak kapan itu ada sholat sunnah atau qobliyah, ba'diyah atau sholat sunnah rawatib, ya kan, ya tentunya itu sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejak kemana? Ya. Tapi kira itu. Gimana? Bisa terima ya? Ya, untuk selanjutnya silakan Pak Haji Azrul Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan begini Pak Ustaz, kalau undang-undang bikinan manusia biasanya kan begini, dengan adanya undang-undang baru, undang-undang lama mulai ini tidak berlaku. Nah, yang kami tanyakan, adakah dalam salah satu ayat Al-Quran ini yang secara tegas menyatakan bahwa dengan turunnya Al-Quran maka statusnya kitab-kitab yang sebelumnya itu bagaimana? Apakah ada penegasan tidak berlaku lagi mulai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, mungkin waktu pertanyaan Pak Haji ini ada statement nggak, pernyataan nggak di dalam Al-Quran bahwasanya Alkitab, Injil, Taurat dan sebagainya tidak berlaku lagi? Mungkin itu ya. Ya, kalau statement secara lugas mah bisa kita baca dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kalau statement yang lugas itu bisa kita baca dari penegasan Nabi Muhammad ketika dia dapatkan mereka kalangan ahli kitab kota Madinah, itu kan mereka ada komunitas ahli kitab di kota Madinah. Mereka lebih membanggakan Tauratnya, mereka lebih membanggakan apa artinya Nabi Musa, bahwasanya mereka adalah pengikut setia Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad kepada mereka? Kalau saja saat saya diutus ini, ya, Nabi Musa itu masih hidup bersama-sama kita, ia akan menjadi pengikut setiaku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau ditanya berkaitan dengan pernyataan tegas, berkata mereka harus menanggalkan Tauratnya, mereka harus menanggalkan fanatisme terhadap kenabian nabi-nabi
sebelum Nabi Muhammad, atau orang Kristen pengikut Nabi Isa. Nabi-nabi itu tidak ada yang menanti, nabi-nabi itu tidak ada yang menyalahkan antara satu dengan yang lain, ya kan? Jadi nabi itu kan zat yang mengutusnya juga adalah zat yang sama. Tidak kemudian kita dapatkan ajaran nabi sebutkan dalam waktu yang bersamaan itu berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Tapi karena Nabi Muhammad itu diutus, tidak ada nabi lain yang berbarengan dengan Nabi Muhammad, maka semuanya harus menurut ikut patuh dengan syariat, ya kan, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Itu kalau secara tugasnya. Tapi kalau secara tidak langsungnya banyak. Kalau contohnya misalnya, kenapa mereka itu sudah harus tidak mengikuti Taurat dan Injil, ya kan? Kan mereka kan mengaku saya pengamal Taurat yang setia, saya pengamal Injil yang setia. Apa kata Allah? Ya, yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mereka, ya kan, itu kan khususnya para pemuka agama Yahudi, para pemuka agama Nasrani, mereka sudah banyak merubah kandungan Taurat dan Injil yang asli, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka kemudian masih bersikeras untuk mengikuti Taurat dan Injil. Sedangkan Al-Quran, Allah katakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan terus menjaga keaslian dan kemudian. Ini kan secara tidak langsung ya, sudah nggak usah ikuti Taurat, Injil, ikuti ini Al-Quran, syariat yang baru yang Allah jaga dari sisi keaslian dan kemudian. Ya kan? Ayat yang lain secara tidak langsung, ya kan? Misalnya Al-Quran berkata begini, ya, bahwasanya dia diturunkan itu di antara fungsinya adalah musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Musaddiq artinya apa? Al-Quran itu diturunkan sebagai pembenar atas kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena terlalu banyak ya dari kandungan kitab suci sebelum Al-Quran ini yang sudah diturunkan. Makanya Al-Quran itu diturunkan untuk musaddiqah, membenarkan, meluruskan. Dan memang Al-Quran itu diturunkan sebagai muhaiminan, mensupervisi kitab-kitab suci sebelum. Ya kan? Ya. Tugasnya Al-Quran itu membenarkan, mensupervisi. Jadi kalau ada yang melenceng, ya kan? Terkandung dalam Taurat dan Injil kan masih banyak yang baik-baik, yang benar-benar. Ya. Walaupun terkandung masih banyak yang baik-baik, yang benar-benar, tapi dengan lagi-lagi tadi, ya sudah diutus Nabi Muhammad, sudah diturunkan Al-Quran. Apa kata Nabi? Ya, yang menjadi pegangan hidup kalian itu, ya kan, tinggal apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kan? Quran dan As-Sunnah. Kenapa mereka harus menanggalkan Al-Quran, menanggalkan Taurat dan Injilnya? Karena begini, karakter kenabian Nabi Muhammad itu memang beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya kan? Nabi Muhammad ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karakter ajarannya ini bersifat universal. Dia diperuntukkan untuk siapa? Umat manusia secara keseluruhan. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk kaumnya saja, bukan untuk penduduk kota Mekah saja, karena dia pada posisi Nabi akhir zaman, ya kan, Nabi terakhir, syariat yang terakhir, kitab suci yang diturunkan yang terakhir. Tidak ada lagi syariat setelah itu, tidak ada lagi Nabi yang diutus setelah itu, tidak ada lagi kitab suci. Maka peruntukan
Nabi Muhammad ini buat siapa? Umat manusia secara keseluruhan. Jadi untuk orang Arab juga, untuk Bani Israel juga, untuk kalangan Yahudi, Nasrani, untuk orang Indonesia, untuk orang Malaysia, untuk semua umat manusia sampai dengan akhir zaman. Maka tidak ada alasan kecuali kita ya kan mengikuti ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu beberapa secara tidak langsung yang tentunya mengingatkan kita untuk menanggalkan semua agama-agama syariat-syariat atau ajaran-ajaran atau kitab suci dibuat yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir Baik, terima kasih. Bisa diterima Pak Haji? Iya, baik. Baik, Bapak dan Ibu jemaah pengajian, karena waktu juga sudah semakin siang, mungkin setuju kita duduk pada sini ya. Ya, baik, terima kasih. Baiklah, untuk menutup pengajian kita pada hari ini, mohon berkenan kiranya Bapak Ustaz untuk berdoa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل حزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saudara